pertemuan kali ini kita akan lanjut untuk membahas terkait dengan bentuk badan usaha dan izin usaha, Bapak Ibu. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini materi-materi pada pertemuan ketiga sudah familiar terhadap Bapak Ibu, khususnya mungkin sudah banyak disampaikan di beberapa pertemuan mungkin terkait dengan materi ini ada di seminar, pelatihan, workshop, atau siap Pak Nalin. siap. Atau mungkin pada dari Bapak Ibu sendiri sudah berkecimpung di dalam beberapa badan usaha yang akan kita bahas kali ini. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengurus terkait dengan izin usahanya. Nah, mungkin di sini nanti kita sharing-sharing Bapak Ibu terkait dengan badan usaha yang sedang Bapak Ibu ikhtiarkan ya. Dan mungkin pengalaman Bapak Ibu terkait dengan mengurus izin usaha di beberapa daerah mungkin, atau mungkin di usaha yang Bapak Ibu tekuni di beberapa bidang yang berbeda, mungkin bisa manufaktur, kuliner, atau mungkin properti dan lain sebagainya. Oke, materi ketiga. Bentuk badan usaha dan izin usaha. Nah, di sini nanti kita akan mendiskusikan bersama terkait dengan 4 pokok bahasan utama Bapak Ibu. Jenis badan usahanya, kemudian izin usahanya, kemudian prasyarat izin usaha itu sendiri, yang terakhir perencanaan jenis kombinasi badan usaha. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin buat mengirimkan link Google Classroom ya. Nanti terkait dengan materi kita atau beberapa tugas yang lainnya. Oke. Nanti akan Bapak akan kita eksekusi di Google Classroom tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kita awali terkait dengan jenis badan usaha. Sepertinya ini badan usaha sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu semua ya. Mungkin sudah dari banyak materi yang Bapak Ibu terima terkait dengan jenis badan usaha ini. Mungkin juga dari Bapak Ibu di sini sudah membuat atau mungkin berkecimpung di dalam beberapa jenis badan usaha terkait dengan materi kita hari ini. Yaitu entah perusahaan perorangan, firma, persekutuan komanditer, CV, kemudian perseroan terbatas, kemudian perusahaan negara, BUMN, koperasi, yayasan mungkin, atau mungkin perusahaan daerah. Nah, di sini kita hanya mereview kembali Bapak Ibu terkait dengan materi ini, dengan harapannya disampaikannya materi ini ketika Bapak Ibu juga turut andil untuk bergabung dalam atau bahkan membuat di beberapa badan usaha yang terkait dalam materi kita. Di sini harapannya juga memiliki secara teori memiliki landasan akademik yang kuat ketika Bapak Ibu juga berkecimpung di dalam sebuah kegiatan usaha. Nah, seperti tadi harapannya nanti juga bisa saling sharing ya Bapak Ibu
terkait dengan beberapa jenis usaha yang mungkin sudah Bapak Ibu tekuni, atau mungkin izin usaha yang sudah pernah Bapak Ibu urus sebelumnya, mungkin dari beberapa daerah yang berbeda, mungkin ada perbedaan atau ada kesamaan, atau mungkin juga terkait dengan beberapa bidang usaha yang berbeda. Nanti juga terdapat beberapa perbedaan atau kita identifikasi bersama. Oke, untuk besaran terbatas, seperti yang sudah sangat familiar dan sudah kita kenal sebelumnya, Bapak Ibu, terkait dengan besaran terbatas perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Pasti. Nah, di sini ada sistem positif negatifnya terkait dengan kepemilikan perusahaan perseorangan. Aktivitas untuk perusahaan perseorangan di sini berorientasi pada bagaimana pribadi bisa menjalankan sebuah roda usaha yang ada di dalam sebuah perusahaan. Entah itu dia menjadi pemilik penuh hingga kekayaan pribadi sebagai agunan kepada peminjam modal dan sebagainya. Kemudian dia secara pribadi sebagai sumber pendanaan utama dan juga merangkap sebagai kemampuan manajerial secara terbatas. Atau mungkin nanti pada pengambilan keputusan bisa dilakukan secara pribadi. Kemudian pada firma di sini bentuk persekutuan usaha antara dua orang atau lebih yang bekerja sama atas perusahaan. Nah, dalam hal ini firma, Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik nih di dalam badan usaha firma seperti yang ada pada poin-poin materi di layar Bapak Ibu masing-masing, di mana di sini kepemilikan modal berkesempatan menjadi pemimpin, kemudian penambahan personil atas persetujuan pemilik modal, kemudian pendirian cepat, pembagian tugas sesuai ekspektasi masing-masing, dan lain sebagainya. Ada poin positif, negatif di setiap badan usaha yang ingin atau mungkin sudah Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu bangun sebelumnya. Kemudian ada persekutuan komanditer. Nah, di sini ada beberapa contoh CV nih, Bapak Ibu. Ada seperti pada gambar di sini persekutuan komanditer menggabungkan beberapa orang yang memiliki kesamaan persepsi, kesamaan tujuan sebagai yang sebagai sebuah pelaku usaha, entah itu sekutu aktif atau sekutu pasif. Nah, di dalam hal ini CV membedakan antara kedua pihak. Yang pertama ada pihak yang bertanggung jawab atas jalannya usaha, kemudian pihak sekutu pasif di sini hanya sebatas untuk menyetorkan modal dalam menjalankan usaha. Nah, pada dalam hal ini terdapat beberapa poin positif dan negatif terkait dengan persekutuan komanditer. Proses pendirian tergolong mudah, Bapak Ibu. Biasanya di sini secara legalitas juga mengaitkan dengan akta notaris untuk pendirian CV seperti badan usaha yang lain. Kemudian ada modal dapat dihimpun dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian kepemilikan CV dapat dipimpin beberapa orang secara bersamaan sebagai sekutu aktif. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, sini ada perseroan terbatas. Dapat dibedakan menjadi beberapa jenis di sini. Dari segi kepemilikannya terdapat ada 3 kategori: perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, kemudian perseroan terbatas biasa.
Nah, dalam hal status terdapat perseroan tertutup, kemudian perseroan terbuka. Yang keduanya di sini, Bapak Ibu, dibedakan dalam hal modal dan jumlah pemegang saham yang memenuhi kriteria tetapi tidak melakukan penawaran umum di pasar modal. Sedangkan di perseroan terbuka secara umum, jadi pihak-pihak swasta biasanya menjualkan beberapa sahamnya sehingga saham ini nanti bisa dijadikan kepemilikan oleh beberapa orang yang berbeda. Oleh karena itu biasanya secara perseroan terbuka di sini saham bisa dijual di pasar modal secara bebas. Nah, selanjutnya di sini ada BUMN ya, seperti yang ada pada gambar Bapak Ibu, perusahaan milik negara, badan usaha milik negara. Ini biasanya bergerak pada pasar monopoli, ya, di mana sebuah bidang usaha biasanya mendominasi di satu bidang usaha secara spesifik. Nah, berbeda dengan badan usaha sebelumnya, di sini koperasi, ya. Pembentukan koperasi di sini terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ya, sepertinya sudah familiar di ya, Bapak Ibu sekalian ya terkait koperasi. Ada beberapa jenis koperasi, koperasi simpan pinjam, koperasi pegawai, koperasi dan lain-lain. Nah, di sini ada koperasi primer, koperasi sekunder yang ada pada tingkatan daerah tertentu, kemudian prinsip koperasi seperti biasa berasaskan kekeluargaan, ya Bapak Ibu, dan bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Seperti itu koperasi. Kemudian ada yayasan. Nah, di sini yayasan ya. Menarik sebenarnya di sini. Badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dengan titik bertujuan pada tujuan sosial. Jadi yayasan ya. Nah, kemudian ada BUMD. Nah, di sini BUMD ya seperti yang setelah kita kenal Bapak Ibu terkait dengan BUMD, di sini badan usaha milik daerah ya. Ya biasanya tiap daerah memiliki hak otonom untuk mengatur sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing, sehingga badan usaha milik daerah ini disesuaikan biasanya dengan potensi lokal, kemudian terkait dengan bagaimana kemampuan sumber daya manusia di daerah tersebut yang diiringi dengan 4 faktor produksi ya, SDM dan lain-lain sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan badan usahanya. Nah, kita lanjut di izin usaha, Bapak. Nah, di sini izin usaha digunakan untuk melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang curang dan produk bisnis yang berbahaya. Oleh karena itu, izin usaha di sini menentukan kelayakan bisnis terhadap sebuah perusahaan atau badan usaha yang sedang kita bangun. Sehingga izin usaha ini menentukan legalitas, ya, legalitas terkait dengan administrasi dan juga secara gambaran secara umum ketika sebuah badan usaha tersebut dilihat oleh masyarakat yang lebih luas untuk mungkin bisa diajak untuk kerjasama dan lain sebagainya. Nah, beberapa izin usaha yang menjadi perhatian utama ya dalam membangun sebuah badan usaha, di sini beberapa contoh yang saya sematkan dalam materi. Ada SIUP, surat izin usaha dagang, ada surat izin usaha industri, izin usaha tambang apabila
usaha Bapak Ibu ini berkaitan dengan tambang, kemudian izin usaha perhotelan dan pariwisata sesuai dengan bidang usahanya masing-masing ya Bapak Ibu. Terkait dengan farmasi, peternakan, dan pertanian. Jadi bidang usaha biasanya memiliki prasyarat yang berbeda. Kemudian izin domisili, jika usaha tersebut menetap pada daerah tertentu, ya. Kemudian izin gangguan, biasanya keramaian. Kemudian izin mendirikan bangunan sebagai bangunan usaha, PBB-nya berbeda biasanya pajak bumi dan bangunannya. Ketika bangunan tersebut dipakai untuk usaha dengan dipakai untuk tempat tinggal atau keperluan pribadi. Kemudian izin tenaga asing apabila terdapat karyawan dari atau tenaga kerja asing, karyawan dari luar negeri. Nah, kemudian ada izin yang terkait dengan badan usaha lainnya, yaitu terkait tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak. Di sini kemudian ada izin-izin usaha lain. Yang keempat ada sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa dokumen yang perlu diurus ya Bapak Ibu terkait dengan pengurusan izin usaha. Ketika kita sedang ingin membangun sebuah badan usaha, ada bentuk badan usahanya itu kita daftarkan, dan untuk memiliki izin perlu dispesifikkan bentuk badan usaha yang seperti apa, bergerak pada bidang usaha yang bagaimana. Kemudian izin-izin perusahaan di sini, surat izin usaha perdagangan atau perindustrian, atau mungkin jenis bidang usaha yang lainnya, itu perlu dispesifikkan. Kemudian bukti diri, identitas pemilik yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kartu tanda penduduk yang menjadi syarat administrasi resmi. Dalam hal ini menjadi dokumen wajib. Kemudian ada tanda daftar perusahaan, Kemenperin atau Departemen Perindustrian, Perindak ya. Kemudian ada nomor pajak wajib pajak. Di sini terkait dengan pajak yang terikat pada sebuah badan usaha ketika badan usaha tersebut hendak atau ingin dijalankan. Nah, untuk pajaknya bukan PPh pasal 21, Bapak Ibu, karena PPh pasal 21 biasanya terkait dengan pajak perseorangan, pajak penghasilan, ya. Pajak penghasilan perseorangan. Nah, kali ini nanti pajak penghasilan untuk badan biasanya, karena sebagai statusnya sebagai badan usaha. Nah, kemudian untuk persyaratan dokumen yang lainnya, dokumen tambahan di sini. Mungkin status hukum tanah, kemudian kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang dipakai oleh badan usaha tersebut yang terikat pada badan usaha tersebut. Biasanya secara spesifik nanti jenis tanahnya, hak tanahnya seperti apa, bukan tanah sengketa dan tanah yang memang secara legal bisa digunakan untuk sebuah usaha. Kemudian harga tanah sekarang dan harga tanah yang sudah diprediksi di masa yang akan datang memakai sistem forecasting ya. Maka dari itu strategi tanah, tata letak tanah juga menjadi perhatian utama, nama pemilik, kemudian seperti tadi statusnya seperti apa, kemudian rencana tata kota, apakah tanah tersebut berpotensi untuk dipakai sebagai fasilitas umum mungkin atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada jenis kombinasi badan usaha. Nah, di sini ada yang terakhir nih, ada beberapa
jenis kombinasi, kartel, joint venture, holding company, akuisisi. Nah, yang paling familiar mungkin di sini ada akuisisi dan merger. Bapak Ibu. Jadi pengambil alihan ya. Pengambil alihan secara penuh ini tidak hanya terjadi pada badan usaha atau perusahaan, tapi juga pada bidang-bidang yang lainnya. Biasanya terkait dengan pengambil alihan ini supaya perusahaan tersebut bisa tetap berjalan, beroperasi, dan pengambil alihan ditujukan pada penyelesaian masalah-masalah yang ada, sehingga aspek untuk membantu sebuah perusahaan tadi supaya tetap eksis ya dalam sebuah pasar perlu adanya akuisisi atau suntikan dari pihak ketiga. Sama dengan take over ya, Pak Deva. Take over serupa, Pak. Take over pengambil alih secara penuh. Dengan akuisisi sama ya. Bisa. Dua perusahaan menjadi sebuah perusahaan secara bersama. Oke, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sharing ya terkait dengan badan usaha yang mungkin sedang Bapak Ibu ikhtiarkan, jalankan, kemudian atau mungkin nanti pengalaman dari Bapak Ibu terkait dengan pembentukan sebuah badan usaha, Bapak Ibu. Monggo terkait dengan badan usaha yang lainnya. Kalau saya, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu itu pernah bersama teman-teman ya, pernah mengurus CV, sebuah badan usaha CV yang bergerak di bidang penerbitan buku. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin memiliki karya tulisan atau mungkin nanti ada sebuah yang hasil tulisan yang ide atau gagasan yang ditulis dalam sebuah buku atau mungkin karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa bekerja sama pada beberapa badan usaha yang bergerak pada bidang penerbitan buku. Nah, dalam pembangunan usaha kemarin, saya bersama teman-teman itu mengurus CV, ya sedikit ini ya, sebenarnya mudah-mudah sulit. Untuk akta notaris mungkin bisa jadi sekitar 3-10 hari mungkin sudah bisa terkait dengan perizinannya. Tetapi untuk perintilan yang lainnya biasanya ini masih terkendala pada pendaftaran secara resmi di Perpusnas. Nah, itu mungkin menjadi perlu effort lebih. Kalau saya kemarin mengurus di perizinan secara legalitas di notaris, kemudian domisili, Bapak Ibu, karena usahanya itu menetap di daerah tertentu ya. Nah, domisili nanti terikat pada NPWP, NPWP-nya harus dalam ruang lingkup yang sama pada surat domisili yang tertera. Kemudian ada beberapa syarat-syarat yang lain untuk bergabung pada asosiasi yang terkait dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pengalaman lain dari pengurusan badan usaha perizinannya, Pak, monggo silakan kita sharing bersama di sini. Mungkin ada yang ikut punya bersaing operasi yayasan atau yang lainnya, monggo. Tanya Pak dosen. Oke, silahkan Bapak.
Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ini tanya masalah PT tadi ya. Tadi kan dijelaskan ada akuisisi, ada merger dan seterusnya. Nah itu dalam PT itu apakah memang ada batasan? Batasan kalau akuisisi itu kan berarti pengambil alihan ya, diambil alih karena PT itu tidak berjalan atau PT itu dikatakan pilot atau bangkrut. Nah itu apakah memang ada ketentuan? Misalkan PT itu dianggap atau bisa diakuisisi ketika dia misalkan modalnya hanya sekian, kemudian dinyatakan pilot itu dari sisi mana? Atau ada kriteria gitu Pak dosen. Mungkin sehingga oh PT ini bisa nih layak diakuisisi, kan nggak bisa sembarangan ya PT diakuisisi. Karena Oke, kan harus betul. ada ketentuannya. Nah, Ya. ketentuannya itu seperti apa saja yang bisa dikatakan kita bisa mengakuisisi sebuah PT ketika dia masuk kategori seperti ini. Kurang lebih itu dulu sementara Pak dosen. Punten, monggo. Oke, Bapak. Terima kasih ya atas pertanyaannya, Bapak. Nah, untuk seperti akuisisi, pengambil alihan atau take over tadi. Jadi untuk akuisisi sendiri yang saya tahu di sini pengambil alihan saham perseroan bisa dialihkan secara entah itu membeli sebagian ataupun seluruhnya, seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian terkait dengan syarat-syaratnya, yang saya tahu biasanya di sini sebuah perusahaan itu bisa diakuisisi atau diambil alih jika ada indikasi-indikasi di dalamnya, entah itu ada beberapa unsur entah dualisme hukum atau nanti pada PT tadi secara lebih spesifik nih bisa ketika PT tersebut memiliki kendala dalam hal penganggaran karena dalam sebuah proses produksi secara berkala tersebut tidak bisa memproduksi kembali saat periode selanjutnya. Nah, sedangkan PT tersebut terikat pada kontrak-kontrak tertentu sehingga pada jangka waktu yang sudah dikehendaki PT tersebut mau nggak mau sebenarnya harus dijalankan. Meskipun secara kemampuan PT tersebut tidak memiliki daya seperti pada awal kesepakatan. Daripada terkena denda penalti, lebih baik biasanya ada pihak ketiga yang memberikan suntikan, dalam hal ini sebagai akuisisi, mengambil jenis kombinasi badan usaha sebagai akuisisi atau bisa pakai juga merger itu tadi. Nah, pemindahan kepemilikan perusahaan atau akuisisi oleh pemegang saham biasanya ada beberapa ketentuan. Nah, di sini ada beberapa sumber yang bisa kita jadikan tolok ukur bersama, di mana terdapat ketentuan dalam pasal 125 ayat 7 kalau nggak salah, Pak Ibu. Jadi di situ ada undang-undang PT yang memberikan keleluasaan atau kebebasan pada pemegang saham dan pihak pengakuisisi untuk tidak membuat rancangan akuisisi seperti halnya yang diwajibkan dalam akuisisi melalui direksi. Jadi ada ketentuan-ketentuan lain di mana akuisisi ini perlu ada rancangan di awal sebelum melakukan jenis kombinasi badan usaha. Jadi antara pemimpin itu perlu ada pengomunikasian dan membuat dan memberikan rancangan akuisisi secara sistematis dan disepakati secara bersama terkait dengan
entah itu penyelesaian masalah atau dalam pengembangan usahanya. Nah, biasanya di sini rancangan akuisisi memiliki beberapa landasan praktik terkait dengan pengakuisisiannya. Ada beberapa prosedur biasanya Pak, untuk pengakuisisi. Menambahkan Pak Deva. Oke, monggo, silakan Bapak. Ya, melanjutkan pertanyaan Pak Mursidi tadi, apa ada dewan atau lembaga pengawas ya? Seperti lembaga keuangan kan ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Terus non-bank ada Departemen Keuangan. Jadi untuk PT, CV apa ada lembaga atau yang memperhatikan atau mengawasi gitu. Demikian. Kalau lembaga pengawas Bapak, yang saya tahu itu ada istilahnya KPPU atau apa ya? Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi kalau tidak salah ya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau sebatas yang saya tahu di situ ada lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pendirian sebuah usaha. Nah, di sini KPPU tadi kalau KPPU itu dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dan menjalankan kegiatan usahanya agar tidak terjadi atau tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, atau mungkin nanti ada beberapa dualisme, indikasi dualisme di dalam sebuah perusahaan yang sama, atau mungkin nanti ada beberapa bidang usaha yang dilarang, tetapi ternyata secara diam-diam tetap dijadikan sebuah komoditas. Nah, di dalam lembaga independen tadi ada KPPU, Pak. Kalau tidak salah, KPPU atau yaitu bekerja sesuai KPPU. Nah, bekerja sesuai dengan landasan undang-undang dan juga kalau tidak salah itu diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR seperti biasa. Jadi bertanggung jawab, lembaga independen yang bertanggung jawab secara langsung dengan Presiden seperti itu, terkait dengan pengawasan sebuah badan usaha seperti CV, PT, dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Pak Dewa. Berarti kalau seperti bank kan gini Pak dosen, seperti bank itu kan kalau dia dikatakan pilot itu kan memang ada dewan pengawas itu ya. Jadi PT juga seperti itu ya. Berarti ada ini PT ini diumumkan bisa diambil alih atau diakuisisi. Kalau misalkan saya punya usaha, punya modal, ya saya ingin bergerak di bidang PT yang bergerak di bidang agrobisnis misalkan. Tapi ketimbang bikin PT, mungkin kalau ada dewan yang pengawas tadi, kan masyarakat bisa dapat informasi, oh ini aja loh, timbang bikin PT baru, kamu bisa ngambil atau akuisisi PT ini karena tidak jalan atau seperti itu, atau bagaimana
kayak seperti itu Pak dosen. Jadi misalkan Dewan Pengawas tadi itu memberikan informasi kepada masyarakat, mungkin yang punya modal pengen bikin PT, pengen punya usaha yang bergerak di bidang yang diinginkan tadi. Kalau seperti itu mungkin ya Pak dosen, Dewan Pengawasnya itu. Oke, mungkin bisa juga Pak. Jadi untuk terkait dengan akuisisi atau perusahaan tersebut mengalami beberapa kendala, nah biasanya bagi pemilik modal ketika mendirikan sebuah usaha baru itu ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan utama, entah itu dari segi administrasi dan sebagainya. Terus secara keuangan perlu dilakukan audit, kemudian bahkan saat perizinan dan legalitas selesai, nama baru tersebut perlu dipasarkan terlebih dahulu sehingga sebuah badan usaha ini memiliki added value atau nilai tambah. Berbeda dengan ketika akuisisi sebuah perusahaan atau badan usaha yang sudah ada sebelumnya, kemudian pemilik modal lebih berpikir secara instan karena tidak perlu untuk mengurus hal-hal atau pertimbangan yang lain seperti tadi. Terlebih ketika usaha tersebut itu sudah pernah berjalan, kemudian memiliki identitas di mata konsumen ataupun di masyarakat di sekitarnya, setidaknya saat mengakuisisi itu nanti secara tidak langsung nilai-nilai tambah yang bisa diterima oleh pemilik modal yang baru akan terikat pada bidang usahanya. Nah, secara praktisnya mungkin akan lebih mudah untuk mengakuisisi sebuah perusahaan atau bidang usaha yang pernah berjalan daripada harus membuat usaha baru. Meskipun di dalam proses akuisisi itu entah itu perseroan dan beberapa badan usaha yang lain ada prosedur-prosedur yang tetap harus dijalankan, entah itu nanti seperti tadi proses rancangan akuisisinya harus disepakati oleh pemilik perusahaan yang lama dan yang ingin mengakuisisi, kemudian ada akta akuisisi yang juga perlu diurus di notaris, kemudian untuk pemberitahuan hasil akuisisi yang harus aplikasi ke masyarakat luas biasanya. Tetapi secara praktis pemilik modal biasanya daripada membuat baru kemudian nanti ada pertimbangan yang lain, lebih mudah untuk membuat melakukan join kombinasi badan usaha ke perusahaan yang sudah pernah berjalan. Setidaknya pemilik modal hanya tinggal membenahi beberapa aspek yang menjadi problem dan menjadi masalah pada badan usaha tersebut. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih Pak dosen. Oke, terima kasih. Nah, terkait materi kita Bapak Ibu, di sini untuk pertemuan ketiga, di sini kan Bapak Ibu sudah sering bahkan mungkin sudah jadi bergabung pada badan usaha atau memiliki badan usaha dan berperan di dalamnya Bapak Ibu. Nah, nanti harapannya ada penugasan yang di Google Classroom ya Bapak Ibu. Oke, Pak dosen. Oke. Nah, di Google Classroom di sini nanti
harapannya bisa menjadikan sebuah luaran akhir di mata kuliah ini sebagai penunjang dan laporan penilaian di mata kuliah pengantar bisnis di sini. Nah, sebenarnya di sini nanti Bapak Ibu silahkan jika sudah memiliki usaha mungkin atau mungkin sedang ingin membuka usaha, nah itu bisa dituangkan ke dalam tulisan Bapak Ibu. Nah, silakan nanti bisa dituangkan dalam tulisan. Nah, nanti harapannya nanti bisa dijadikan sebuah produk luaran akhirnya di mata kuliah ini, yang isinya nanti tulisan sederhana saja, seperti identitas Bapak Ibu, kemudian kenapa kok Bapak Ibu itu terinspirasi membangun sebuah usaha yang sedang Ibu jalankan saat ini, sedang Bapak Ibu ikhtiarkan saat ini. Dan nanti silakan dideskripsikan saat awal menjalankan usahanya itu bagaimana kira-kira, terus tips dan triknya menghadapi masalah usaha. Kemudian yang terakhir nanti pesan yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada orang lain yang mungkin memiliki semangat yang sama untuk memulai sebuah usaha. Dan nanti bisa dituangkan ke dalam tulisan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki usaha atau sudah bekerja di dalam sebuah badan usaha, atau mungkin yang sedang ingin melakukan atau ingin membuka usaha baru. Nah, itu monggo dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Dan nanti harapannya jika tulisan ini berkumpul bisa dijadikan sebuah karya bersama sebagai kenang-kenangan. Jadi nanti dijadikan, nanti saya jadikan satu, kemudian dijadikan satu PDF seperti sebuah buku, harapannya seperti itu. Inginnya nanti di akhir. Nah. Mau nanya Pak dosen? Oke, monggo Bapak. Ada istilah UD di dalam toko bangunan atau apa, itu termasuk badan usaha bukan Pak dosen? Istilah apa Pak? UD, unit usaha dagang. Itu termasuk apa, badan usaha apa gimana? Oh iya, UD Pak ya, unit dagang ya. Apa? Unit ya, usaha dagang. Termasuk badan usaha Pak. Itu berarti apa? Skala yang paling kecil gitu Pak ya? Iya. Iya. Jadi biasa dipakai untuk kegiatan aktivitas perdagangan, entah itu barang atau jasa biasanya. Itu untuk skala kecil, artinya tanpa modal besar pun bisa ngurus itu ya Pak ya? Oh bisa Pak. Bisa. Ini dilaksanakan secara mandiri oleh satu atau beberapa satu orang gitu. Jadi tidak memerlukan partner juga bisa. Termasuk usaha kecil, usaha mikro juga bisa. Tidak perlu memerlukan modal besar. Contoh misalnya kita punya toko ya Pak ya, toko peracangan. Itu untuk kita naik skalanya jadi OD, apa manfaatnya Pak ya? Pripun Bapak? Ini misalnya kita punya toko ya, toko peracangan sembako. Toko kecil-kecilan. Nah, kita mau meningkatkan jadi OD, itu apa manfaat keuntungannya Pak? Untuk perubahan, misalkan usaha yang kita punya terus dilegalitaskan menjadi UD gitu. Ya betul. Nah itu keuntungannya apa? Bagi kita yang pengusaha kecil.
Mas Fatur, mute. Kalau yang saya tahu, Pak, ada ya, beberapa keuntungan yang menjalankan untuk usaha dagang. Nah, di antaranya di sini mungkin bisa seperti apa, kalau UD bisa ini ya Pak, seperti apa, untuk barang-barang tertentu bisa secara perizinan ya, bisa dipakai untuk usaha dan memiliki kesempatan untuk memilih produk secara bebas sesuai yang diinginkan. Nah, produknya di sini biasanya bisa dipakai untuk terkait dengan menghimpun produk yang lebih besar biasanya. Kalau usaha-usaha kecil biasa itu ada skala prioritasnya untuk menghimpun sebuah barang tertentu. Nah, kemudian secara kerjasama kan UD ini memiliki perizinan yang jelas dalam mendirikan unit dagang. Itu ada beberapa syarat perizinan yang perlu diurus sehingga secara legalitas bekerja sama dengan mitra dagang ataupun pihak lain secara pihaknya yang lebih besar, itu peluangnya, probabilitasnya akan lebih tinggi daripada ketika kita membangun usaha secara pribadi atau membangun usaha seperti pedagang biasa. Kalau dari skala ini Pak dosen, perpajakan ada pengaruhnya Pak ya? Kalau yang saya tahu UD itu masih tergolong wajib pajak pribadi ya. Entah ya kalau memang sudah ini ada pergantian gitu. Yang saya tahu meskipun berupa usaha atau bisnis, tetapi UD ini tergolong wajib pajak pribadi, bukan pajak badan. Oh ya Pak, mohon maaf. Mau nanya juga Pak. Itu tadi masih menyambung dari yang pertanyaan Pak Romin Pak. Itu semisal kita ini memakai usaha kayak tadi usaha sembako gitu Pak ya. Itu ada ini Pak, apakah ada kondisi tertentu atau saat-saat di mana itu kita misalnya yang tadinya itu perizinannya persorangan dari UD, apakah ada kondisi tertentu di mana kita tuh emang membutuhkan kita harus upgrade ke CV atau harus upgrade ke PT, itu di saat-saat seperti apa Pak ya? Maksudnya apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan harus upgrade ke CV gitu contoh Pak? Karena kan kalau misalnya tadi kayak usaha sembako gitu Pak, itu kan kalau upgrade itu kan mungkin kan juga berpengaruh pada perpajakannya Pak ya. Mungkin semakin upgrade itu kan perpajakan juga akan semakin tinggi biayanya Pak. Nah, itu apakah ada kondisi atau klausul tertentu Pak yang mengharuskan kita tuh upgrade misalnya dari yang tadinya UD mengharuskan kita ini pindah ke PT atau pindah ke CV gitu Pak. Apakah ada kondisi-kondisi yang
Itu Pak, jadi intinya di saat seperti apa kita emang membutuhkan badan usaha PT, di saat seperti apa kita membutuhkan badan usaha dalam bentuk CV, atau UD aja cukup gitu Pak, intinya gitu Pak. Nah gitu Pak, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan upgrade ya jenis badan usaha. Jika memang dalam skala usaha yang ingin kita jalankan itu memiliki aktivitas usaha yang tergolong relatif masih kecil, mungkin seperti UD itu bisa kita jalankan. Karena seperti tadi, UD itu bisa digerakkan secara mandiri dan satu orang saja itu bisa unit dagang. Dan secara legalitas perizinannya juga tetap sama. Kalau UD tetap mengurus, berbeda dengan kita membuka usaha pribadi, misalkan toko pribadi, buka toko pribadi. Nah seperti itu nanti hanya mengandalkan pada supplier pihak ketiga yang nanti bisa kita gunakan sebagai sumber utama dalam sebuah badan usaha. Sedangkan kita menjalankannya terdapat beberapa kegiatan yang terbatas saat kita membuka usaha yang seperti toko-toko biasa. Berbeda dengan UD. Kalau UD karena kita mengurus perizinan, maka secara legalitas kita bisa lebih meyakinkan ketika kita bekerja sama dengan mitra dagang yang lain. Nah, kemudian untuk upgrade ke CV atau ke PT, nah itu ada kriterianya. Jadi prosedur mengubah badan usaha itu perlu ada beberapa kriteria mendasar yang perlu diketahui. Bahkan saat kita membuat entah itu CV, CV itu ketentuannya ketika usaha tersebut berpotensi untuk memiliki penghasilan 50 juta ke bawah atau sekitar 1M, 50 juta ke bawah dengan yang mendekati 1M atau 1M ke atas, itu juga berbeda secara pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, jika memang ada keinginan untuk mengubah bentuk badan usaha, perlu ada penyesuaian dalam hal yang pertama menyelesaikan seperti kalau tadi CV ya, perikatan CV kan ada persekutuan, ada 2 sekutu yang aktif, ada yang pasif. Dan jika berubah badan usaha, anggotanya nanti sepakat atau tidak, karena dia yang satu menjalankan, yang satu sebagai pemberi modal, dan nanti jika ada keuntungan persentasenya juga berbeda. Kemudian penyesuaian terhadap anggaran dasarnya. Pasti sebuah badan usaha memiliki modal awal, modal dasar yang ditempatkan di beberapa sektor sesuai dengan pergerakan produk dan badan usahanya sendiri. Nah, biasanya anggaran dasar ini perlu disesuaikan dan dilaporkan jika tidak ada indikasi masalah ketika perubahan badan usaha tersebut dilakukan. Maka dari itu perlu ada pelaporan kenapa kok ada NPWP-nya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah bergerak di badan usaha yang lain, itu pajaknya juga berbeda. Pajaknya dikenakan pajak badan, bukan pajak perseorangan seperti ketika kita membuka toko kelontong atau toko kelontong yang belum resmi pokoknya buka gitu nih, atau dagang tadi. Kemudian ada pengurusan surat izin yang lainnya seperti pendirian. Kalau mau membuat PT ya ngurus untuk membuat PT, kalau mau
membuat CV, permohonan pendirian CV juga perlu dipenuhi, seperti akta ingin mendirikan sebuah usaha. Oh iya Pak. Oh iya Pak, apa ini Pak? Kayak seperti contoh kasus gini Pak. Ini mohon maaf, ini apa seperti contoh kasus gini Pak. Semisal Pak. Semisal awalnya itu usaha apa? Izin usaha itu legalitasnya itu misalnya UD Pak ya. UD yang tadinya itu dengan pendapatan itu omset misalnya Pak, misalnya dengan UD itu omsetnya tadi 50 juta gitu ya Pak ya. Nah, ternyata setelah berjalan setahun 2 tahun itu ternyata omsetnya berubah jadi 500 juta Pak gitu per bulan gitu contoh Pak. Yang tadi 50 juta akhirnya sekarang jadi 500 juta per bulan gitu Pak. Nah itu apakah Pak? Apakah tetap memakai badan usaha UD itu tidak apa-apa atau memang harus pindah ke PCV atau PT Pak? Sedangkan kan kalau misal kita pindah ke PT kan hitung-hitungan pajaknya kan beda Pak. Kalau misalnya di UD kan hitungan pajaknya kan enggak sebanyak di PT Pak. Kan di PT kan ada PPh sekian Pak. Ada sekitar 4 atau 3 kewajiban gitu kan Pak. Nah, begitu Pak. Apakah cukup dengan UD aja walaupun omsetnya udah segitu misalnya udah 500 juta per bulan gitu, apakah tetap jalan dengan UD itu nggak masalah ataukah memang dengan kriteria seperti itu memang diharuskan atau diwajibkan untuk pindah ke badan usaha yang lebih tinggi, ke CV ataupun ke PT gitu Pak? Harusnya jika dalam pelaporan Bapak, jika memang ditemukan ternyata penghasilannya itu menjadi lebih besar, maka biasanya diarahkan untuk mengganti badan bukan mengganti, mengupgrade badan usaha menjadi badan usaha yang setara dengan penghasilannya. Oleh karena itu biasanya terkait dengan UD ini kan ada batas besaran besaran modal awal biasanya. Nah, modal awal itu yang menentukan layaknya kita membuat usaha pada bidang apa. Nah, jika UD ini memiliki besaran modal itu di bawah, kalau tidak salah di bawah kisaran 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan yang dipakai sebagai tempat usaha. Nah, jika kita sudah membuat UD, kemudian penghasilannya bertambah, kemudian nanti usahanya lebih maju dan omsetnya itu lebih besar, jadi secara skala usaha juga itu bukan lagi usaha kecil, usaha mikro nih, tapi sudah menjadi perusahaan yang menengah ke atas, sehingga kalau secara perizinan legalitas saat pelaporan penghasilan dan juga evaluasi di akhir periode harusnya ada pergeseran status perizinan terkait dengan usaha dagangnya karena dinyatakan lebih dari ketentuan yang sudah disepakati. Biasanya kalau UD tadi kan bisa terdiri dari 1 orang, kalau CV dimulai oleh dua pendiri atau lebih, sementara PT jumlahnya pendiri juga bisa 2 orang atau lebih, tapi untuk UD kan milik perseorangan, sedangkan untuk CV ini bentuk usaha kecil dan menengah, berbeda dengan PT itu untuk usaha besar dan berbadan hukum. Nah, untuk jenis kriteria omsetnya minimal yang membedakan antara usaha kecil, menengah, dan besar kan juga ada ketentuannya Pak. Kalau usaha kecil omsetnya sekitar 300 atau berapa sampai
2 miliar kalau nggak salah. Sementara untuk usaha menengah 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, sedangkan untuk modal awal saat memulai usaha dan di akhir periode itu jika modalnya cukup untuk membuat UD, biasanya di akhir periode jika ternyata ya usahanya memiliki penghasilan yang terlalu tinggi, maka ada evaluasi temuan-temuan di dalamnya nanti yang bisa dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan dari segi pelaporan. Nah, itu apakah memang di awal perizinan hanya cukup untuk membuat UD, tapi ternyata di akhir pelaporan kok ternyata melonjak naik. Nah, ini usahanya gimana penjalanannya? Sedangkan secara ketentuan seharusnya jika UD modal awalnya cukup untuk UD, maka usaha tersebut memiliki kriteria omset yang tidak lebih dari 2,5 miliar. Jika lebih dari 2,5 miliar, berarti perlu ada audit proses pelaksanaan produksi di dalam sebuah badan usaha tadi. Kenapa kok bisa lebih? Itu 2,5 miliar per tahun ya Pak, atau per bulan? Per tahun, Pak. Per tahun banget. Per tahun. Oh enggak. Sebentar, Pak. Kalau ketentuannya itu perlu ada, saya cari referensi undang-undangnya dulu, Pak. Okay? Kalau ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait dengan usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Kalau usaha, sedangkan untuk omsetnya itu berkisar antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Ini ada pendapatan dari usaha kecil tidak melebihi $100.000, sedangkan untuk omset usaha menengah mencapai $15 juta per tahun. Jadi apabila badan usaha tersebut memiliki modal awal, kan biasanya kalau kita mengurus perizinan, Bapak, kan modal awalnya harus diketahui terlebih dahulu. Nah, modal awal itu ke notarisnya biasanya diarahkan. Ini tergolong badan usaha kecil atau badan usaha menengah ke atas, Bapak. Jadi kalau modalnya sekian nanti masuk pada golongan sekian. Tetapi jika modal awalnya kecil dan cukup untuk digunakan sebagai misal tadi seperti UD ataupun badan usaha yang istilahnya bersifat kecil, maka omsetnya juga ada batasannya seperti dalam undang-undang tadi. Untuk pendapatan dari usaha kecil tidak melebihi $100.000, sedangkan omset usaha menengah mencapai $15 juta per tahun. Nah, sedangkan jika modalnya awalnya cukup untuk membuat UD saja, tapi sedangkan omset di akhir tahun melebihi ketentuan, berarti nanti ada ada audit proses produksi di dalamnya untuk dalam laporan. Kalau memang dirasa clear dan perlu update kriteria badan usaha, ya, bisa diajukan sebagai pengalian badan usaha seperti tadi. Beberapa pengalian ya, bisa dialihkan. Ya mungkin itu, Pak.
Siapa? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada beberapa materi yang mungkin sekiranya belum jelas. Saya mohon maaf. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya terkait dengan materi yang ada dalam. Mohon izin Pak untuk tanya terkait tugas. Pak, monggo. Ini kan terkait tugas ini kan yang diminta adalah pengalaman pribadi kita ketika kita menjalankan usaha. Ada langkah-langkah awalnya juga. Lah bagaimana dengan kita yang nggak pernah punya pengalaman untuk membuka usaha? Sejauh ini kita misalnya hanya bekerja di lingkungan pemerintah gitu aja. Tapi kan nggak, kalau kita ditanya langkah-langkah membuka usaha kan jadi kita bingung juga ini terkait masalah. Oh, gitu. Okay. Kan nggak semuanya pengusaha, toh, Pak. Oh, iya. Monggo, kalau memang Bapak ini bekerja di pemerintah belum memiliki usaha, nggih, mungkin bisa menuliskan terkait dengan rencana usahanya. Oh, siap. Bapak ingin menjalankan usaha apa? Kira-kira nanti Bapak berpotensi ingin menjual apa, kemudian di awal Bapak ingin menjalankan usahanya, sekiranya nanti prosesnya gimana? Siap. Berarti ini kan hanya rencana Pak ya, bukan apa bisa rencana, tidak hanya sebatas menceritakan pengalaman pribadi. Oke, terima kasih Pak. Gitu ya Pak Siva ya, macam impian gitu ya. Ya. Ya, Bapak. Tugasnya itu yang sudah berjalan atau yang impian atau rencana ya? Kalau dari Bapak Ibu sudah punya usaha, monggo diceritakan kisah suksesnya yang sedang dijalankan. Kalau Bapak Ibu yang belum punya usaha, mungkin bisa dari rencana, angan-angannya. Nah, rencananya ingin membuka usaha apa? Jadi terus inspirasi usahanya itu Bapak Ibu kira-kira untuk membuka usaha baru ini didapat dari mana? Kira-kira terus di dalam awal menjalankan rencana usahanya ini, dalam rencana tadi ya, karena Bapak Ibu belum menjalankan usaha, awal rencananya ini nanti awal pelaksanaannya itu seperti apa? Mungkin mencari partner yang sudah berpengalaman sehingga untuk prosesnya di awal menjalankan usaha rencananya itu seperti apa? Oh, sama ya, meskipun punya usaha belum sukses, sama Mas ya. Insya Allah pasti sukses Pak. Pasti sukses Mas Diki. Pasti sukses. Karena sukses itu relatif katanya ya. Mindset Pak Diki, mindset. Kepercayaan ya Pak, optimisme. Amin. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih ya kalau sudah hadir di pertemuan ketiga kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Harapannya nanti bisa kita lanjutkan pada materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang.